Sebuah berita mengejutkan hari ini. Levon Aronian memutuskan berpindah federasi, meninggalkan Armenia, dan membela Amerika. Dengan demikian dia menjadi Grandmaster Super keempat yang direkrut Amerika. Sebelumnya mereka telah berhasil memindahkan Fabiano Caruana dari Italia, Wesley So dari Filipina, dan Lenier Dominguez Perez dari Kuba untuk bergabung dengan Hikaru Nakamura yang meski ibunya adalah warga negara Amerika namun lahir di Jepang. Jika Ali Reza Firouzja mempertahankan penampilan impresifnya, kemungkinan besar dia juga akan direkrut. Oke, untuk itu pagi ini saya akan membahas game yang dimainkan Levon Aronian saat berhadapan dengan Magnus Carlsen di TAL Memorial 2012 dalam tema pembukaan Berlin Defense dan mendemonstrasikan pentingnya menciptakan luft. Carlsen sebagai putih E4, lalu E5, kuda F3, dan kuda ke C6. Setelah gajah ke B5, Ruy Lopez, kuda F6, Berlin Defense. D4, pion makan. Kalau E5 dijawab dengan kuda E4 setelah rokade, gajah E7, benteng E1, kemudian kuda ke C5, dan posisi hitam baik-baik saja. Di sini Carlsen memilih langsung rokade. Kemudian A6 berusaha untuk mengusir gajah, sebab kalau gajah ini melarikan diri. B5 dan setelah gajah B3, gajah ke C5. Aronian unggul satu pion. Carlsen memutuskan pertukaran kuda. Pion makan diikuti dengan kuda makan pion, lalu gajah ke E7 mengancam pion. F3 rokade, gajah ke E3, dan kuda Raja Aronian terbilang pasif, jadi dia menariknya mundur untuk diletakkan di tengah. Kuda ke D7, kuda C3, lalu kuda E5, bermaksud forking terhadap gajah dan pion. Menteri E2, gajah ke B4, dengan ancaman untuk menghilangkan kuda. Sebagai contoh, A3, gajah makan kuda, pion makan. Dan ini menciptakan 3 pion lemah, juga petak outpost. Carlsen menarik kuda mundur ke D1. C5 menyerang kuda. Kuda B3, lalu C4, kuda kembali, lagi-lagi C5. Ini memaksa kuda harus melompat ke petak F5. Aronian langsung menghilangkan kuda. Pion makan, lalu benteng diletakkan di E8, sebuah shadowing. Dan dari titik ini, Carlsen merancang jebakan posisional untuk menempatkan bentengnya di baris ke-7 dan menciptakan pion bebas. Dia melangkah kuda ke F2, kuda C6, lalu kuda ke E4. Hal ini mengizinkan kuda D4, forking menteri dan pion. Carlsen mengambil kuda setelah menteri makan gajah skak. Raja menghindar, lalu menteri makan pion, dan Carlsen mengusir gajah. Gajah menyingkir, kemudian dia menaruh benteng di file B, menyerang menteri dan pion. Menteri E5, benteng makan pion, dan Carlsen punya benteng di baris ke-7. Sekarang dia akan menciptakan pion bebas. Aronian mengambil pion, lalu menteri makan pion, menyerang pion C. Kalau benteng mempertahankan pion, ini adalah kesalahan posisional karena membuat benteng menjadi pasif. Anda harus ingat prinsip Grandmaster, ada momen di mana aktivitas perwira jauh lebih penting dibanding keunggulan material. Itulah sebabnya Aronian tidak mempertahankan pion. Dia melangkah menteri ke E6, mengadu menteri. Menteri makan pion, menciptakan pion bebas, dan di saat yang sama Carlsen juga unggul satu pion.
Aronian menarik gajah mundur ke D8, lalu menteri D4 memberikan jalan bagi ekspansi pion bebas. Gajah E7 menyerang pion. Carlsen tidak memperdulikan pion. Dia melangkap benteng ke B6, menyerang menteri dan menekan pion untuk membuat benteng hitam di file A menjadi pasif karena harus menjaga pion. Menteri menyingkir ke A2. Di sini C4, Carlsen mulai mempromosikan pion. Menteri makan pion, lalu C5. A5 berusaha melakukan serangan balik. Benteng ke A1. Dan di sini Aronian membalas dengan benteng D8, menyerang menteri dengan memanfaatkan fakta bahwa Carlsen belum menciptakan loft. Dan di sini meski kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki loft, namun keberadaan dua benteng di pihak Aronian membuat baris ke-8 sangat aman. Sebaliknya Carlsen cuma punya satu benteng yang mengawal baris pertama. Ini membuat rajanya rentan terkena backrank mate. Pada posisi ini, Magnus Carlsen melakukan kesalahan. Dia melangkah kuda ke D6, menekan benteng serta memperbaharui serangan terhadap menteri. Tetapi hal ini dengan sendirinya membiarkan Aronian meletakkan gajah di petak F6. Sebuah serangan skewer. Carlsen tidak punya pilihan lain kecuali mengambil menteri. Dan setelah gajah makan menteri, Carlsen mengambil benteng. Sekarang dia unggul jumlah benteng dan berharap benteng makan kuda, karena kemudian benteng akan mundur ke B1 mempertahankan diri, dan dia tetap memiliki dua benteng. Namun di sini Aronian tidak mengambil kuda, tetapi mengambil pion, mengancam skakmat sambil menyerang kedua benteng. Dan Carlsen praktis telah kalah, sebab kalau benteng mengamankan baris pertama, gajah makan benteng, kuda terjebak. Benteng bisa mempertahankan kuda, tetapi kemudian raja mendekat dan kuda kembali terjebak. Dalam keadaan kalah, Carlsen mencoba langkah putus asa, benteng D6. Namun setelah benteng makan kuda, mengancam skakmat dan juga kedua benteng, Carlsen menyerah, sebab benteng ke A1 dijawab gajah makan benteng. Aronian menang perwira dan sebuah pion bebas. Jadi demikianlah video ini dan kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. See you when I see you.